Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tazkiyah TV dimanapun berada, jumpa kembali dalam sesi menggali hikmah di balik kisah spesial Ramadan. Setelah sebelumnya kita sama-sama mengambil hikmah bagaimana kisah penaklukan wilayah Antioquia oleh Baibars al-Bundukdari, dan kita melihat bagaimana perjuangan beliau menaklukkan wilayah-wilayah strategis yang ada di Antioquia dan sekitarnya. Maka hari ini kita akan mengenang duka yang mendalam akan kejadian wafatnya ratusan umat Islam penduduk Lud. Ya, tepat pada tanggal 5 Ramadan tahun 1367 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Juli 1948 Masehi, wilayah Lud, Palestina diserang oleh kaum Zionis Yahudi. Tidak kurang dari 335 pasukan perjuangan dan juga masyarakat sipil wafat syahid dalam serangan ini, dan bahkan sebagian lebih dari 80 orang wafat di sekitar wilayah Masjid Dahmash di pusat kota Lud. Kejadian ini bermula dari Ben-Gurion, seorang perdana menteri Israel yang memerintahkan untuk melakukan serangan ke wilayah Lud dan juga Ramallah. Maka ia mengutus Yigal Allon dan juga Yitzhak Rabin selaku wakil dari pimpinan pasukan ini untuk menyerang wilayah tersebut. Maka tidak tanggung-tanggung, Yigal Allon memerintahkan untuk melakukan serangan melalui udara, dan ini merupakan serangan udara pertama yang tercatat dalam sejarah untuk wilayah Palestina tersebut, sehingga menghancur porak-porandakan wilayah tersebut dan memerintahkan dan menyebabkan pasukan perdamaian Arab dan juga relawan kemanusiaan untuk angkat kaki dari wilayah tersebut. Apatah lagi dari Inggris memerintahkan mereka juga untuk tidak berada lagi di perbatasan wilayah Lud yang saat itu diserang oleh pasukan Zionis Yahudi. Dengan tidak adanya pasukan perdamaian dan juga relawan kemanusiaan yang tidak lagi berada di situ, maka penduduk Lud dan juga pasukan perjuangan yang ada di situ, mereka mempertahankan wilayah Lud dengan persenjataan ala kadarnya. Maka terpaksalah mereka menyerah. Tapi ternyata kondisi tersebut tidak menghentikan serangan dari kaum Zionis Yahudi, pasukan Zionis Yahudi, untuk menghancur porak-porandakan dan meluluh lantahkan siapapun yang ada di sana. Tidak peduli pasukan perjuangan Palestina, tidak peduli masyarakat sipil, wanita, bahkan anak-anak. Tidak sampai di situ, bahkan masyarakat sipil yang berada di jalan yang melakukan penolakan, demonstrasi, habis diserang oleh persenjataan dari pasukan Zionis Yahudi. Subhanallah. Dan memang kita sama-sama tahu bahwa saat pasukan Zionis Yahudi menyerang wilayah Palestina dengan dalih menyerang pasukan perjuangan yang menentang mereka, tidak hanya pasukan perjuangan Palestina yang menjadi korban, tapi wanita, anak-anak, masyarakat sipil, mereka pun menjadi korban. Bahkan masyhur juga di kalangan kita, tidak hanya sekedar senjata-senjata, tank, peralatan tempur modern, tapi mereka juga menggunakan senjata kimia biologis yang menyebabkan tidak hanya kerusakan secara fisik, tapi juga cacat permanen, yang itu menyebabkan luka yang mendalam, tidak hanya bagi target mereka pasukan perjuangan, tapi juga masyarakat sipil, wanita, dan juga anak-anak. Maka pada tanggal 5 Ramadan ini, kita yang masih diberikan anugerah hidup kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala harus terus menanamkan dalam diri kita rasa syukur dan juga duka yang mendalam. Maka tidak salah jika kita sekarang masih terus gaungkan kunut nazilah. Tidak hanya kita doakan mereka-mereka saudara kita yang masih berada dalam kondisi yang sulit di wilayah perjuangan, memperjuangkan tanah air mereka di wilayah Palestina, di Gaza, di daerah lainnya, di negara lainnya yang mereka justru hidup dalam kondisi yang mencekam.
Maka kita doakan mereka, pun kita doakan kondisi kita agar Allah cepat angkat wabah ini dan mampu kita beraktivitas kembali sebagaimana biasa dengan penuh syukur dan meningkatkan ketakwaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang mukmin bersama mukmin lainnya adalah saudara. Tidak peduli di mana ia tinggal, tapi harus memperdulikan kondisi dan dengan mendoakan dan mendukung bantuan sejauh yang kita bisa. Semoga semangat Ramadan ini membuat kita semakin serius dengan segala anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan kita doakan semoga wilayah Palestina menjadi wilayah merdeka yang di sana hadir tokoh-tokoh perjuangan Islam, tidak hanya dari segi militer tapi juga peradaban lainnya. Insya Allah dengan doa dan keseriusan kita, Allah akan mengijabah itu semua. Selamat menjalankan puasa dan qiyamul lail. Semoga Allah ridho dengan langkah kita semua. Sampai jumpa di lain waktu dalam program yang sama, menggali hikmah di balik kisah bersama Tazkiyah TV spesial Ramadan. Walafa minkum. Assalamualaikum.